Ibadah Minggu Panarum sore hari ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Amin. Sehingga kita tenang dalam menyampaikan apa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan, rasa syukur, rasa permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita ada pujian bersama kepada Yesus. Yeah.
Kristus, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang penuh dengan cinta dan kasih, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami semua. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan, pertolongan, pemeliharaan, kesembuhan, bahkan berkat-berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga mengucap syukur karena Engkau masih berikan kesempatan, memberikan waktu bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, mengagungkan, bahkan dengar-dengaran akan suara. Tuhan Yesus Kristus, kami hendak menyampaikan semua beban-beban pergumulan kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Biarlah Engkau saja yang melindungi, menyertai dan memberkati bangsa dan negara kami ini. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di daerah sekalipun. Tuhan sertai mereka. Kami rindu ya Tuhan, bangsa dan negara kami penuh dengan keadilan dan juga kemakmuran. Tuhan Yesus, kami juga berdoa biarlah bangsa dan negara kami dijauhkan dari pertengkaran, konflik, bahkan perpecahan. Biarlah kami boleh saling memperhatikan, kami saling mengasihi, kami saling menopang satu dengan yang lain, sehingga bangsa ini penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 dengan varian Omikron ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Jikalau Engkau berkenan ya Tuhan, biarlah virus ini boleh lenyap, boleh hilang dari kehidupan kami umat manusia. Dan kami semua Tuhan, umat manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini, dapat hidup dengan baik, dapat hidup dengan wajar dan normal. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sahabat kami, rekan kami, saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sekarang ini terbaring lemah karena terpapar virus COVID-19. Kiranya Engkau berkenan untuk melawatnya, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa para dokter, para perawat, sukarelawan. Kiranya Engkau juga memberikan kesehatan dan juga kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamahnya. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan pemulihan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Sitrisnio, Ibu Swan, Ibu Minawati, Ibu Deborah, Bapak Hartono, Bapak Duwono, dan juga Bapak Edi Prianto. Kami sungguh memerlukan belas kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk usaha, pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang diusahakannya, apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil.
Tuhan membuatnya beruntung sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup pribadi, kebutuhan hidup berkeluarga, terlebih ya Tuhan dapat menyisihkan sebagian untuk pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, kami juga terus-menerus berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih belajar, baik yang ada di PAUD, SD, SLTP, SLTA, dan juga perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kepandaian, Engkau memberikan kecerdasan kepada anak-anak-Mu ini, sehingga mereka boleh berhasil dalam pendidikannya. Demikian juga ya Tuhan, kiranya Engkau yang mencukupkan setiap dana, setiap biaya yang diperlukannya. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan bagi anak-anak-Mu yang rindu untuk mencari sekolah atau lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Kiranya Engkau juga memberikan pertolongan sehingga anak-anak-Mu Tuhan mendapatkan tempat belajar yang terbaik, sehingga mereka anak-anak-Mu boleh bertumbuh berkembang dengan maksimal. Tuhan Yesus Kristus, kami juga terus berdoa bagi iman, percaya jemaat Tuhan di tempat ini biarlah semakin hari semakin bertumbuh, semakin berkembang, bahkan berbuah lebat dalam kehidupan mereka di dalam mengiring Engkau. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk setiap keluarga lepas keluarga yang sore hari ini bersimpuh di kaki Tuhan dengan berbagai macam pergumulan yang dihadapi. Kiranya Engkau hadir, Engkau melawat, Engkau memberkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas keluarga pribadi, sehingga damai sejahtera, sukacita boleh dinyatakan, boleh dirasakan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Bapak Yono, keluarga Bapak Hani, keluarga Ibu Kristiani, keluarga Bapak Dian, keluarga Bapak Pandi, keluarga Ibu Wahyu, keluarga Ibu Suni, keluarga Ibu Suko, demikian juga Ibu Tabita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk belas kasih yang memberikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah dari pertengahan kepada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkatinya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan. Kita dasari di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 13, demikian firman. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Amin. Kepada yang bertugas saya mohon maaf ke depan, dan kepada jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama kami berdiri, kita bersatu di dalam. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang penuh dengan kemurahan, kami mengucap syukur untuk semua berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan, kami nikmati dalam setiap kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mengembalikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dalam bentuk uang persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyucikan dan menguduskannya. Ajarlah Tuhan dalam kehidupan kami untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan ini yang terindah, yang terbaik, dan yang termulia.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Kita buka hati kita sehingga kita dapat menerima dan menanam firman itu di kehidupan kita dan kita laksanakan sehari-harinya dan berbulan. Kita akan mengiringi menyambut firman dengan menyanyikan lagu pujian jiwa utama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami membawa hati, pikiran kami, jiwa kami untuk Engkau isi dengan kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami hendak sungguh-sungguh untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan, dengan sungguh-sungguh pula meletakkan benih-benih firman Tuhan dalam hati, dalam hidup kami. Roh Kudus, kiranya Engkau memampukan kami semua untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka dan membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 26 ayat 36 hingga ayat yang ke-46. Cukup panjang firman Tuhan sore hari ini. Matius pasal 26 ayat 36 hingga ayat yang ke-46. Jemaat Tuhan bisa memperhatikan dan bisa membaca ayat yang genap. Saya membacakan ayat yang ganjil dengan semangat, dengan penuh sukacita. 1, 3. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, kami sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Yesus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali kamu datang meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Kita akan mengulangi ayat yang ke-41, saudara. Kita baca sekali lagi ya. Ayat 41. 1, 3. Berjaga-jagalah dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menang terhadap pencobaan. Menang terhadap pencobaan adalah tema khotbah untuk sore hari ini. Apakah pencobaan itu, saudara? Apakah arti pencobaan itu? Pencobaan bisa berarti segala sesuatu yang dapat melemahkan, yang dapat merontokkan, yang dapat menghancurkan, yang dapat membunuh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi sekali lagi, segala sesuatu yang dapat melemahkan, yang dapat
merontokkan, yang dapat menghancurkan, bahkan membunuh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah pencobaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pencobaan itu bisa muncul bersumber dari luar diri kita sendiri, tetapi juga bisa bersumber dari kita, dari dalam diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita masih ingat benar pencobaan-pencobaan yang dialami oleh orang-orang percaya dalam mengikut dalam pengiring Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang jatuh, yang rontok, yang hancur iman percayanya hanya karena masalah harta, hanya karena masalah uang, hanya karena kekayaan dunia ini. Itu adalah pencobaan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang imannya hancur, imannya rontok. Karena apa, saudaraku? Karena yang namanya tahta, yang namanya kekuasaan, yang namanya jabatan. Begitu mudahnya kita melepaskan iman percaya kita kepada kekuasaan, kepada tahta, kepada jabatan yang ada di dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan nyata kita begitu banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang imannya rontok, imannya hancur karena masalah cinta. Baik laki-laki tertarik kepada perempuan maupun perempuan yang tertarik kepada laki-laki, saya katakan pencobaan karena cinta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harta, tahta, dan cinta adalah godaan-godaan klasik, godaan-godaan kuno yang dapat merontokkan, menghancurkan, membunuh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat pencobaan yang datangnya dari dalam diri kita. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Perhatikan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging kita ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, lemah, rapuh, mudah jatuh, mudah terpengaruh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hobi adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam diri kita, yang bisa juga mengganggu, menggoda, mencoba pandangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Wes nanti saja ke gereja, nanti saja baca Alkitabnya, nanti saja berdoanya. Aku tak nembak
Saya tak karaokean. Hobi. Bisa menutupi pandangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pencobaan yang berasal dari dalam saudaraku yang dikasih Tuhan, bisa juga kebiasaan buruk yang ada dalam kehidupan kita. Ini bisa merontokkan, mengganggu, membunuh iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harus kita lepaskan semuanya ini. Hobi bukan berarti kita tidak boleh mancing loh saudara, jangan disalah. Bukan berarti kita tidak boleh untuk bernyanyi. Bukan berarti kita tidak boleh untuk menyalurkan hobi. Bukan. Tapi kalau waktu kita habis untuk menyalurkan hobi kita, itu yang tidak berkenan di hadapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roh memang perlu, tetapi daging ini, saudaraku, dikatakan apa? Lemah. Daging berbicara tentang apa? Kecenderungan manusia untuk berbuat dosa. Tendensi manusia yang mudah jatuh di dalam dosa. Ini berbicara tentang masalah daging. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat mudah sekali kita jatuh, sangat rentan sekali, rapuh sekali, saudara. Kita mudah jatuh dalam dosa. Ini adalah pencobaan dapat merusakkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Lalu bagaimana caranya jemaat yang dikasih Tuhan agar kita dapat menang di dalam mengatasi pencobaan yang ada dalam kehidupan kita, seperti yang dihadapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu Tuhan Yesus Kristus akan menghadapi yang namanya penderitaan di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bukan masalah yang sederhana, bukan masalah yang gampang, masalah yang sangat berat yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa buktinya, saudara? Ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudaraku yang Tuhan, ini perasaan yang dipikul, yang disandang oleh Tuhan Yesus Kristus. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persoalan, permasalahan yang paling besar yang dihadapi oleh manusia adalah bagaimana dosanya diampuni oleh Allah di surga. Ini masalah yang paling besar. Ini masalah yang paling agung yang dihadapi oleh manusia. Bagaimana dosa-dosa diampuni oleh Tuhan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah di surga. Sehingga Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang Tuhan, mengatakan hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus sadar benar akan menanggung yang namanya kematian di atas kayu salib.
Kalau saudara membaca ayat-ayat berikutnya muncul kata cawan. Cawan membicarakan apa? Tentang penderitaan yang harus dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus. Mau tidak mau, suka tidak suka, setuju tidak setuju, Tuhan Yesus Kristus harus memikul yang namanya penderitaan itu, kematian di atas kayu salib, sebagai wujud ketaatannya kepada Tuhan, kepada Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus bagaimana dapat menang terhadap pencobaan. Yang pertama, saudara, perhatikan dengan seksama ayat 41. Berjaga-jagalah, dikatakan berjaga-jagalah, siap sedia, waspada, sadar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak juga anak-anak Tuhan yang jatuh, yang terkapar, yang hancur, tidak tahu-tahu tentang, tidak berjaga-jaga, tidak siap, tidak waspada, tidak sadar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat aneh sekali. Murid-muridnya dikatakan apa? Tertidur. Padahal gurunya menghadapi masalah yang sangat besar. Tetapi muridnya, saudaraku, tidur, tidak berjaga-jaga, tidak waspada, tidak sadar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, agar kita dapat menang terhadap pencobaan yang ada dalam kehidupan kita. Berjaga-jaga. Dengan apa, saudara? Dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan apa, saudara? Dengan firman Tuhan. Kita akan dapat menghadapi yang namanya pencobaan yang ada dalam kehidupan. Berjaga-jaga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menunjuk kepada apa? Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyatu, harus menempel erat, berpegang penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga muncul beberapa kali. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita semakin erat, semakin kuat di dalam kita menempel kepada Tuhan, bersekutu erat dengan Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang saudara tidak adil, ya. Tuhan itu begitu setia dalam kehidupan kita. Tetapi kebalikannya, kita apa, saudaraku, tidak setia. Pagi waktu kasih udara yang gratis, Tuhan berikan kesehatan kepada kita. Tuhan berkati usaha kita. Tuhan sembuhkan segala penyakit kita. Tuhan tolong anak cucu kita. Tuhan begitu luar biasa, menjaga, menolong, memberkati kehidupan kita. Tuhan begitu setia. Tetapi seringkali kita tidak setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, mengingat kasih setia Tuhan yang kedua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Cara yang kedua, yakni kita harus berdoa. Berdoa itu bukan memuaskan nafsu kita. Berdoa itu bukan memuaskan keinginan kita. Berdoa itu bukan memuaskan kehendak kita. Halo saudaraku. Tetapi menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak Allah. Mencocokkan keinginan kita kepada keinginannya Tuhan. Itu yang namanya berdoa. Tuhan, aku mau ini. Tuhan, aku ingin ini. Kehendakku begini loh Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau memberikan kepadaku, tidak mau mengabulkan doa-doaku, wes aku wegah ayo Tuhan. Bukan seperti itu. Kalau saudaraku membaca ayat ini, ada pertentangan yang sangat kuat dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan dengan seksama. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cara ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Sebenarnya Tuhan Yesus Kristus, saudara, secara kemanusiaannya kepingin tidak meminum cawan, tidak menanggung yang namanya salib. Tetapi Tuhan katakan, bukan kehendakku, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dan ini diulang beberapa kali, saudara. Seperti yang Engkau kehendaki, seperti yang Engkau kehendaki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, suka tidak suka, sadar atau tidak sadar, kehidupan kita dipenuhi dengan berbagai pencobaan, baik dari dalam maupun dari luar kehidupan kita. Pencobaan datang, godaan datang, ujian datang begitu deras. Dan berapa banyak anak-anak Tuhan yang sadar, berapa banyak anak-anak Tuhan yang tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan merindukan kemenangan, menginginkan kita sebagai pemenang pada saat kita masuk menghadapi yang namanya pencobaan. Berjaga-jaga dengan mengandalkan kekuatan firman Tuhan, dengan bersekutu erat kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sebagai manusia. Perhatikan dengan sungguh-sungguh, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu pasti yang terindah, itu pasti yang terbaik, itu pasti yang termulia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Baik. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Minggu Palmarum ini Tuhan berkesan dalam kehidupan kami untuk terus berjaga-jaga, untuk terus berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, agar kami disambutkan untuk menjadi pemenang di dalam kami menghadapi derasnya pencobaan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati kami, memberkati jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, untuk tidak bosan-bosan menempel erat kepada Engkau, untuk tidak bosan berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, kami rindu ya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa
menyenangkan, berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama tinggalkan tempat ibadah ini dan kita pulang ke rumah kita. Arahkan hati dan hidup saudara kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.